Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Alfian dari Suku TKJ 6 akan menjelaskan tentang pelajaran PKN dalam semester 2 ini. Ada 4 hal penting yang diatur dalam UUD. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. Kedua, pembatasan kekuasaan organ-organ negara. Ketiga, mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. Keempat, mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara dan dengan warga negara. Sejarah perjalanan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang 1945 berlaku dari 18 Agustus 1945 hingga 27 bulan 12 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 berlaku dari 79/12/1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang sementara 1050 berlaku pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 1999. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 hasil perubahan pada tahun 1999 hingga sekarang. Sebelum perubahan yaitu ada pembukaan batang tubuh pada 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, penjelasan. Sedangkan sesudah perubahan yaitu pasal-pasal 21 bab. Perubahan pada pasal-pasal yaitu dapat tambahan pasal-pasal. Kekuasaan legislatif lembaga pembuatan undang-undang yaitu ada apa aja? MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kekuasaan eksekutif itu adalah 4 tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang RI. Memegang kekuasaan pemerintah, mengajukan perancangan undang-undang ke DPR, menetapkan aturan pemerintah dan lain-lain. Kekuasaan yudikatif. Yudikatif yaitu lembaga peradilan, yaitu ada beberapa: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, tingkatan lembaga peradilan di Indonesia, dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu bertugas mengembangkan sistem pendidikan, kualitas hakim, dan lain-lain. Budaya politik yaitu suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. 3 pembagian budaya politik yaitu BP apatis, BP mobilisasi, BP partisipatif. 5 faktor perkembangan BP yaitu budaya politik adalah: 1. Tingkat pendidikan warga negara, tingkat ekonomi, reformasi politik, supremasi hukum, dan media komunikasi yang independen. Budaya politik umumnya berkembang di Indonesia. Ada 2 yaitu BP tradisional yaitu budaya politik tradisional dan budaya politik Islam. Dan yang ketiga yaitu budaya politik modern. Budaya politik modern itu ada 2. Budaya politik abangan, budaya politik santri, budaya politik priayi. Bidang pengembangan budaya politik, sikap politik yang rasional dan otonom dalam masyarakat, adanya referensi struktur, adanya perluasan peran serta politik dalam masyarakat. 3 ciri budaya politik yang ideal yaitu pemegang kedaulatan tertinggi rakyat jadi prioritas, rakyat memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib negara, hubungan struktural dan fungsi negara, yaitu desentralisasi. Desentralisasi ini gua minat di sini. Desentralisasi itu tidak berada di satu pusat seperti sentral. Sentral itu kan berada di satu pusat, sedangkan desentralisasi itu tidak di satu pusat, melainkan semuanya adalah pusat. Kelebihannya struktur organisasi yang didesentralisasi itu kayak gitu pokoknya. Kelemahannya melemahkan koordinasi tentunya. Tujuan otonom daerah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan undang-undang. Apaan? Itu apa namanya? Yang di taman tuh fasilitasnya rusak, jelek, jalanan jelek. Ya untungnya ada Presiden Prabowo yang memperbarukan ya kan, seperti koruptor dibasmi dan yang lain-lain.
Kedudukan dan peran pemerintah pusat yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan dan pemberdayaan. Tujuan khususnya yaitu mempertahankan dan memelihara integritas bangsa dan negara. Sering ke hacker guys, gak guna sering ke hack identitasnya. Udah, gak usah lagi. Terima kasih video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.